Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Anjani, NIM 3022000083. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi massa de Fleur. Baik, sebelumnya komunikasi massa merupakan suatu bentuk penyampaian pesan kepada publik melalui media massa, entah itu media cetak, elektronik, online maupun yang lainnya. Langsung saja masuk ke pengertian model komunikasi massa de Fleur. Model komunikasi massa de Fleur atau yang juga biasanya dikenal dengan model sistem komunikasi massa adalah sebuah model komunikasi massa yang dirumuskan oleh Melvin de Fleur pada tahun 1966. Model komunikasi massa de Fleur merupakan penggambaran dari model komunikasi Shannon dan Weaver yang menyelipkan perangkat media massa dalam modelnya. Model komunikasi massa ini adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses yang berlangsung secara satu arah. Melalui modelnya, Shannon dan Weaver juga menjelaskan peran salah satu unsur komunikasi massa de Fleur, yaitu noise atau gangguan dalam proses komunikasi. Beberapa literatur juga menyebutkan bahwa selain model komunikasi Shannon dan Weaver, model komunikasi yang dirumuskan oleh Wesley dan Maslin juga menjadi dasar bagi de Fleur menggambarkan model komunikasinya. Model komunikasi Wesley dan Maslin menggambarkan proses sirkular komunikasi yang ditandai dengan adanya umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan. Model komunikasi ini adalah model komunikasi dua arah dan untuk pertama kalinya mereka mengenalkan salah satu unsur komunikasi yang disebut dengan umpan balik linier dalam model komunikasinya. Untuk selanjutnya ada komponen komunikasi. Dalam model komunikasi de Fleur terdapat berbagai komponen komunikasi, di antaranya ialah sumber adalah individu yang menginisiasi pesan. Ada juga pemancar adalah individu yang mengenkode pesan. Selanjutnya, saluran komunikasi adalah saluran atau media yang digunakan untuk mengirim pesan. Penerima pesan adalah mereka yang menerima pesan dengan mendekode informasi menjadi pesan. Sasaran atau destination adalah khalayak dalam proses komunikasi massa. Untuk selanjutnya ada juga gangguan atau noise yang merupakan segala sesuatu yang dapat mengganggu atau mendistorsi akurasi pesan. Ada juga perangkat media massa yang merupakan macam-macam media komunikasi yang digunakan dalam proses komunikasi massa. Untuk yang terakhir ada perangkat umpan balik yang merupakan perangkat yang membantu sumber menganalisa khalayak sasaran sebagai bagian terpisah dari penerima. Berikutnya ada konsep. De Fleur secara sederhana menggambarkan model komunikasi Shannon dan Weaver dengan memasukkan perangkat media dalam proses komunikasi massa dan menyarankan bahwa proses komunikasi adalah sirkular yang ditandai dengan adanya umpan balik dua arah. Dalam keseluruhan proses komunikasi, gangguan dapat terjadi dalam setiap tahapan. De Fleur menggambarkan bahwa berbagai komponen komunikasi seperti sumber, pemancar, penerima, dan sasaran sebagai tahapan yang terpisah dari proses komunikasi massa. Sementara itu, komponen komunikasi lainnya seperti umpan balik dua arah dan khalayak sasaran sebagai bagian terpisah dari penerima pertama kali dikenalkan dalam model komunikasi. Dalam model komunikasi de Fleur, sumber dan pemancar dilakukan oleh individu yang berbeda. Sumber berperan dalam pemilihan berbagai pesan, sementara itu pemancar mengubah atau menenkode pesan menjadi sinyal yang dikirimkan melalui saluran komunikasi tertentu.
Penerima pesan dalam model komunikasi DeFloor berperan dalam menerima informasi dan melakukan encoding terhadap pesan yang diterima. Lebih jauh, berdasarkan model komunikasi Wesley dan Maslin, komponen umpan balik dua arah dan khalayak sasaran sebagai bagian terpisah, dan penerima pesan pertama kali dikenakan untuk pertama kalinya dalam model komunikasi umpan balik dua arah menyiratkan bahwa proses komunikasi bersifat sirkular. Hal penting lainnya dalam model komunikasi DeFloor adalah adanya perangkat umpan balik yang membantu sumber untuk menganalisa khalayak sasaran sebagai bagian terpisah dari penerima pesan. Di sini, tidak semua penerima pesan atau khalayak sasaran, karena khalayak sasaran akan membuat beberapa umpan balik yang akan membantu sumber menemukan khalayak sasaran dengan menggunakan perangkat umpan balik. Model komunikasi DeFloor juga tidak terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan model komunikasi DeFloor adalah model komunikasi DeFloor menggambarkan kekuasaan media terhadap khalayak. Namun, model komunikasi DeFloor juga dipandang tidak dapat menggambarkan efek media jangka panjang terhadap khalayak. Untuk selanjutnya ada proses komunikasi massa secara linier. Dalam bukunya yang berjudul Mass Communication Theories, DeFloor secara gamblang menjelaskan awal konsep komunikasi massa, ketidakberadaan umpan balik dan pertukaran pesan antar pengirim dan penerima pesan dalam proses komunikasi massa yang bersifat linier. Lebih lanjut, DeFloor menyatakan bahwa para ahli mengkonseptualisasikan komunikasi massa ke dalam sebuah model komunikasi linier. Inilah awal bagaimana Sinon dan Weaver mendefinisikan komunikasi. Makna istilah linier di sini merujuk pada pesan yang berasal dari satu titik kemudian diterima oleh titik lainnya yang berbeda atau secara serentak diterima oleh berbagai titik yang berbeda dalam sebuah proses yang berlangsung secara satu arah. Proses pengiriman dan penerimaan pesan ini berlangsung tanpa melibatkan adanya interaksi antara berbagai pihak. Dalam hal ini, pengirim pesan dan penerima pesan, misalnya sejumlah orang dalam khalayak luas, membaca surat kabar dan menonton berbagai jenis program televisi. Pesan yang dikirim oleh pengirim pesan atau komunikator profesional melalui berbagai media massa tersebut berlangsung secara satu arah dan tidak ada umpan balik, paling tidak di saat yang bersamaan. Dengan kata lain, lanjut DeFloor, dalam proses komunikasi massa tidak ada interaksi simulation antara berbagai pihak seperti yang terjadi dalam proses komunikasi interpersonal atau proses komunikasi antar pribadi. DeFloor juga menjelaskan bahwa dalam komunikasi linier tidak ada peluang terjadinya bertukar peran antara pengirim pesan dan penerima pesan, sebagaimana yang terjadi dalam komunikasi antara pribadi atau komunikasi interpersonal. Hal ini disebabkan pengirim pesan atau komunikator profesional tidak dapat secara langsung melihat penerima pesan sehingga pengirim pesan tidak dapat memodifikasi apa yang dikatakan guna meningkatkan pemahaman pengirim pesan, meningkatkan pemahaman penerima pesan. Selain itu, dalam proses komunikasi massa, umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan tidak terjadi secara segera. Berbagai konsep komunikasi massa diungkapkan oleh DeFloor tersebut merujuk pada proses komunikasi linier dan sekaligus menggambarkan karakteristik komunikasi massa secara umum. Karena itu, DeFloor memandang komunikasi massa sebagai sebuah proses linier yang mengalir secara satu arah dari sumber yang menginisiasi pesan kepada penerima yang beragam dan anonim berbagai sumber. DeFloor tidak menampik bahwa setelah pesan diterima oleh penerima pesan akan terjadi umpan balik tertunda yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan.
dalam berbagai bentuk seperti misalnya surat kabar editor, surat kabar, dan lain sebagainya. Namun menurut DeFur, berbagai bentuk namun menurut DeFur, berbagai bentuk umpan balik tertunda tersebut terjadi di luar proses komunikasi yang sebenarnya. Untuk alasan inilah, lanjut DeFur, model komunikasi linier adalah model komunikasi yang dapat menggambarkan dasar-dasar proses komunikasi massal. Untuk selanjutnya, yang terakhir ada manfaat mempelajari model komunikasi DeFur. Mempelajari model komunikasi DeFur dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mengetahui dan memahami akar model komunikasi DeFur. Yang kedua, kita mengetahui dan memahami berbagai komponen ke dalam model komunikasi DeFur. Yang ketiga, kita mengetahui dan memahami konsep model komunikasi DeFur. Dan yang terakhir, kita mengetahui dan memahami proses komunikasi massal secara linier. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.